Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arini Kimia Smart. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang reaksi redoks dan elektrokimia yang merupakan pembelajaran bab kedua kelas 12 pada semester ganjil. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sel volta. Apa itu sel volta? Kemudian apa kegunaannya, kemudian apa saja penyusunnya atau komponen-komponen apa saja yang ada dalam sel volta akan kita bahas pada kesempatan ini. Sel volta disebut juga dengan sel Galvani. Adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Pada prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran atau transfer elektron dari reaksi oksidasi yang terjadi di anode ke reaksi reduksi yang terjadi di katode melalui rangkaian luar. Adapun susunan sel volta antara lain adalah secara umum sel volta itu terdiri atas elektrode yang disebut dengan anode dan katode. Jadi ada anode dan katode. Dalam anode terjadi reaksi oksidasi, sementara di katode terjadi reaksi reduksi. Kemudian ada elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian ada rangkaian luar, yaitu berupa kabel atau kawat konduktor yang menghubungkan anode dan katode. Dan yang satu lagi ada jembatan garam. Apa itu jembatan garam? Yaitu rangkaian dalam sel volta yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Berikut contoh rangkaian sel volta. Jadi dalam sel volta ini terdiri atas dua elektrode anode dan katoda atau katode. Pada rangkaian sel volta ini, yang berperan sebagai anode adalah logam seng, kemudian yang berperan sebagai katode adalah logam tembaga, Cu. Kemudian anode dicelupkan pada larutan elektrolit yang mengandung Zn atau ion Zn2+, contohnya ZnSO4. Kemudian katode logam Cu dicelupkan pada larutan yang mengandung Cu2+, contohnya CuSO4. Kemudian anode dan katode dihubungkan dengan kawat untuk menghantarkan arus listriknya. Kemudian arus listrik yang muncul nanti bisa diukur dengan voltmeter. Jadi berapa volt arus yang dihasilkan pada proses reaksi dalam sel volta ini. Kemudian di sini ada jembatan garam, salt bright, ya. Di sini terdiri atas garam natrium nitrat NaNO3 yang dalam agar-agar nanti dihubungkan ke kedua larutan tersebut. Secara lebih lengkap, ini keterangan tentang sel volta atau rangkaian sel volta tadi. Jadi pada gambar di atas terlihat rangkaian sel volta dengan dua bagian atau dua kompartemen. Masing-masing bagian, masing-masing kompartemen merupakan setengah sel. Pada kompartemen kiri, dalam larutan ZnSO4 terjadi reaksi setengah reaksi, itu reaksi oksidasi, di mana Zn menjadi Zn2+, sedangkan pada kompartemen kanan di katode dalam larutan CuSO4 terjadi setengah reaksi reduksi, di mana Cu2+ akan menjadi Cu. Logam Zn dan Cu menjadi kutub-kutub listrik pada sel volta tersebut yang disebut dengan elektrode, anode, dan katode. Jadi pada anode terjadi reaksi oksidasi, sementara pada katode terjadi reaksi reduksi. Oleh karena itu, elektron yang dilepas dari reaksi oksidasi di anode
akan menuju reaksi reduksi di katode. Maka anode karena melepaskan elektron, maka disebut dengan kutub negatif. Sementara untuk di katode merupakan kutub positif. Kemudian kedua kompartemen atau bagian tadi dihubungkan dengan pipa kaca yang berisi dengan garam. Pipa kaca itu berbentuk U yang diisi dengan larutan garam NaNO3 atau KCl dalam medium agar-agar. Fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah reaksi redoks dengan menyuplai anion ke bagian kompartemen anode dan kation ke kompartemen katode, serta memungkinkan terjadinya migrasi ion-ion pada kedua kompartemen sehingga membentuk rangkaian listrik tertutup. Jadi pada sel volta di atas, jembatan garam NaNO3 atau KNO3, ion NO3-nya akan bergerak ke anode untuk menetralkan Zn2+, jadi untuk menetralkan ion positif, sementara K+-nya atau Na+-nya akan bergerak ke katoda untuk menetralkan ion SO4 2- yang berlebihan yang berasal dari CuS4. Kemudian kita lanjutkan dengan notasi sel volta. Sel volta dapat dituliskan dengan notasi selnya, jadi susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut dengan diagram sel. Untuk contoh sel yang di atas, yang sudah kita bahas, yang terdiri atas elektroda Zn dan Cu, kemudian ada larutan Zn2+ dan Cu2+, akan dituliskan seperti berikut. Jadi, di anode, logam Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+, kemudian pada katode, larutan Cu2+ akan tereduksi menjadi Cu. Kemudian apa di sini? Garis 1, kemudian garis 2. Garis 1 ini untuk membedakan fase antara Zn dan Zn2+. Jadi Zn berbentuk padatan, Zn2+ berbentuk larutan. Demikian juga Cu2+ berbentuk larutan, kemudian Cu berbentuk padatan. Kemudian ada garis 2 ini menyatakan jembatan garamnya. Jadi kedua kompartemen atau kedua bagian tadi, bagian anoda gelas kiri, kemudian bagian katoda gelas kanan, dipisahkan dengan jembatan garam. Jadi berikut notasi sel untuk mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Jadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, komponen-komponen pada kompartemen anoda setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sebaliknya untuk reaksi reduksi ditulis bagian kanan. Kemudian ada dua garis vertikal ini disebut dengan jembatan garam untuk memisahkan kedua setengah selnya. Kemudian tanda garis 1 ini untuk menunjukkan batas antara fase-fase komponennya. Silakan diperhatikan, di sini ada contoh lagi komponen sel volta. Ya, di sini pada gelas yang sebelah kiri, di sini ada logam magnesium. Ya, di sini magnesium. Kemudian sebelah kanan ada logam Cu, tembaga. Kemudian magnesium dilarutkan atau dicelupkan pada larutan MgSO4 dan Cu dicelupkan pada larutan CuS4. Kemudian logam magnesium ini dihubungkan dengan kawat penghantar atau kabel, dihubungkan dengan voltmeter untuk mengetahui berapa arus listrik yang dihasilkan, kemudian dihubungkan lagi ke katodanya. Anoda, katode. Pada anoda magnesium terjadi reaksi oksidasi, reaksinya adalah Mg menjadi Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Jadi elektronnya dilepas di sini bergerak. Elektron yang merupakan arus listrik, berapa arus listrik yang muncul akan terlihat pada
simpangan jarum pada voltmeter. Kemudian elektron ini akan ditangkap oleh Cu2+ sehingga berubah menjadi Cu. Reaksinya merupakan reaksi reduksi. Nah, jadi untuk reaksi ini aturan penulisan notasinya ya seperti yang sudah saya sampaikan di atas di depan. Jadi anode untuk reaksi oksidasi, katode reaksi reduksi, nulisnya sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian konsentrasi larutan masing-masing dinyatakan dalam satuan molar. Ya, yang terakhir adalah berapa beda potensial yang muncul atau arus yang muncul di sini, atau berapa potensialnya yang muncul, bisa dihitung dengan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi yang akan kita bahas selanjutnya. E0 sel diberi satuan dengan volt karena potensial. Contohnya potensial sel tunggal ya. Contohnya suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dalam larutan Mg2+, misalnya MgS4 1 molar, dan elektroda Zn dalam larutan Zn2+, misalnya ZnS4 konsentrasi 1 molar. Diketahui data berikut. Ini adalah potensial sel atau potensial reduksi, potensial elektrodanya. Jadi Mg2+ karena merupakan potensial reduksi, jadi mengalami reaksi reduksi dengan menangkap elektron. Nah, jadi Mg2+ menangkap 2 elektron menjadi Mg. E0-nya sama dengan minus 237 volt. Sementara Zn2+ menangkap 2 elektron menjadi Zn. E0-nya min 0,76 volt. Kemudian tentukan elektroda yang bertindak sebagai anode dan elektroda yang bertindak sebagai katode. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tentukan potensial sel atau E0 selnya yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan pada anode dan katode reaksinya masing-masing, reaksi sel serta notasi selnya. Kita lanjutkan pembahasannya. Kalau kita lihat pada soal di atas tadi, ada 2 elektroda Zn dan Mg. Bagaimana cara menentukan apakah anode, katode, di mana fungsinya masing-masing elektroda? Kita melihat kalau Zn karena mempunyai E0 lebih tinggi sehingga akan bertindak sebagai kutub positif atau katode. Sementara Mg karena mempunyai E0 lebih rendah maka akan bertindak sebagai kutub negatif atau anode. Jadi menentukannya dilihat dari besar kecilnya E0. Jadi semakin besar E0, semakin mudah mengalami reduksi, sementara semakin kecil E0, semakin mudah mengalami oksidasi. Kemudian berikut yang B, berapa E0 selnya. Jadi E0 sel bisa dihitung dengan cara E0 katode dikurangi E0 anode. Katode tadi di sini adalah Zn, kemudian anodenya Mg. Jadi kita tinggal masukkan nilainya akan diperoleh plus 1,61 volt. Ini disebut dengan potensial sel. Kemudian bagaimana reaksinya? Pada reaksi anode, yang berperan sebagai anode adalah magnesium. Jadi mengalami reaksi oksidasi Mg menjadi Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. E0-nya berikut. Kemudian untuk katode, yang berperan sebagai katode adalah Zn karena memiliki E0 lebih besar. Di katode akan terjadi reaksi reduksi Zn2+ mengikat 2 elektron menjadi Zn. Kalau kedua reaksi ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh reaksi sel seperti berikut. E0-nya juga dijumlahkan, akan diperoleh notasi reaksi selnya dan potensial selnya. Bagaimana notasi selnya? Untuk menuliskan notasi selnya, kita tuliskan
sesuai dengan urutan oksidasi dulu, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam, dan kemudian ditulis dengan reaksi yang reduksi. Pada sel volta ini yang mengalami reaksi oksidasi atau yang terjadi pada anoda adalah reaksi logam F magnesium menjadi Mg2+. Jadi kita tulis dulu Mg menjadi Mg2+, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam, dan disusul menuliskan reaksi yang terjadi pada katode atau reaksi reduksi, yaitu Zn2+ menjadi Zn. Ini adalah contoh menuliskan notasi selnya. Nah, kemudian untuk menentukan enol selnya dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan pada poin B atau menjumlahkan seperti menjumlahkan reaksi berikut. Yang perlu diingat dalam sel volta yaitu ada dua kutub, dua elektrode. Elektrode anoda adalah kutub positif dan selalu terjadi reaksi oksidasi, sementara katode atau kutub positif selalu terjadi reaksi reduksi. Kalau disingkat KEPAN yaitu katode positif, anoda negatif. Selanjutnya kita bahas tentang potensial standar atau enol cell. Potensial sel standar atau enol cell yaitu terjadi karena adanya arus listrik yang berupa aliran elektron pada sel volta diakibatkan oleh adanya perbedaan potensial antara kedua elektroda. Ya, jadi anoda dan katode. Enol cell disebut juga dengan GGL atau gaya gerak listrik. Potensial sel atau enol cell yang diukur pada keadaan standar yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktannya dalam larutan yaitu 1 molar disebut dengan potensial sel standar yang di subscript disimbolkan dengan enol cell. Kemudian nilai potensial sama dengan selisih kedua elektrodenya, yaitu enol cell dihitung dengan mengurangi enol katoda dikurangi enol anode atau enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Ya, jadi enol gelas sebelah kanan dikurangi enol gelas sebelah kiri. Jadi katode adalah elektroda yang memiliki enol lebih besar, yang lebih positif, sedangkan anode adalah elektroda yang memiliki nilai enol lebih kecil atau bernilai negatif. Data nilai potensial standar bisa dilihat pada tabel berikut. Ini contoh tabel beberapa potensial reduksi atau potensial sel dari setengah reaksi beberapa logam, beberapa unsur. Ya. Jadi nilai potensial elektroda standar enol dari beberapa elektroda. Untuk lebih mudahnya, biar kita berpikirnya lebih cepat, biar tidak perlu melihat tabel, ada beberapa trik penting. Jadi untuk menentukan manakah logam yang akan berfungsi sebagai anode dan katode, kita bisa melihat dalam deret volta. Apa deret volta itu? Deret volta merupakan deret elektrokimia, yaitu deret atau urutan logam-logam yang ditambah dengan hidrogen berdasarkan kenaikan potensial elektrodanya. Jadi deret volta di sini dari Li sampai dengan Au, litium sampai emas. Ya. Jadi litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, Zn, seng, krom, besi, kadmium, nikel, kemudian timah, Sn, kemudian timbal, Pb, hidrogen, ya, antimon, kemudian bismut, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas. Untuk memudahkannya, biasa deret volta ini disingkat atau dihafalkan dengan cara jembatan keledai. Coba diperhatikan, kalau saya sendiri menghafalnya dengan, perhatikan, lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana, zaman Krom, Fir'aun Cadel, Nabi Sulaiman, pemberantas,
buta huruf, ya, SBBI, kerupuk hangus agak fade out. Jadi saya ulang lagi, lihat kalau Bapak Sri Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Krom, Fir'aun Cadel, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, SBBI, kerupuk hangus agak fade out. Nah, kemudian deret volta ini, untuk memahaminya, semakin ke kiri, E0-nya semakin negatif. Dan semakin ke kanan, E0-nya semakin positif. Dibatasi dengan H, jadi H mempunyai E0 0 volt. Kemudian PB sampai dengan LI ini memiliki nilai E0-nya negatif. Dan SP sampai AU memiliki nilai E0 positif. Semakin negatif artinya semakin mudah mengalami oksidasi atau semakin mudah melepaskan elektron. Kemudian semakin ke kanan, semakin positif, akan mudah mengalami reaksi reduksi atau menerima elektron. Jadi oksidasi terjadi pada anoda, reduksi terjadi pada katoda. Jadi potensial standar atau potensial sel itu merupakan selisih antara nilai potensial anoda dan katode dari suatu sel elektrokimia. Oleh karena itu, nilai potensial merupakan selisih nilai potensial katode dikurangi anode yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode, atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Ya. Ini kami sampaikan beberapa contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi contohnya pada sel kering, kemudian sel alkalin, sel peroksida, aki, sel nikel kadmium, kemudian baterai lithium, dan sel bahan bakar. Ini diagram komposisi dari baterai, kemudian baterai perak yang biasa digunakan pada arloji, kemudian aki. Untuk selengkapnya, bagaimana penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa melihat pada khusus materi yang diunggah lewat website tersendiri. Ya. Demikian tadi pembahasan mengenai sel volta. Semoga bermanfaat dan tetap belajar, tetap eksis, jangan malas. Akhirnya semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.